di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas soal UAS Kalkulus 1 dari Fakultas Teknik untuk yang 4 SKS. Selamat menyaksikan. Oke, soal pertama di pembahasan kita kali ini, ya, kalau mau lihat paketan soalnya itu di kopnya itu ada tulisan seperti ini teman-teman ya. Ini tahun lalu persis. Ini untuk yang kalkulusnya itu 4 SKS di Fakultas Teknik. Oke, yang pertama, selidikilah konvergensi dari deret berikut. Nah, untuk menguji konvergensi dari suatu deret itu, teman-teman, ada beberapa metode ya. Nah, tapi yang bisa kita lakukan pertama kali di sini adalah membentuk notasi sigmanya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan dia agak berulang ya. Di sini ada 4 pangkat 1, ada 4 pangkat 2, ada 4 pangkat 3. Kemudian, untuk yang satunya lagi, ini 3/2. Kemudian jadi 4/3. Kemudian jadi 5/4. Dan seterusnya. Nah, cuma kalau yang satunya ini kelihatannya nggak membentuk pola-pola seperti itu ya teman-teman. Karena kalau ngikutin seharusnya itu dia 1/4 pangkat 0 yang sebelumnya. Dikalinya sama, kalau ini harusnya 2/1 gitu kan. Tapi ini kan nggak jadi 1. Jadi satunya itu bukan bagian dari notasi sigmanya harusnya. Jadi notasi sigma yang kita gunakan adalah untuk bagian yang ini doang. Gitu ya. Oke, jadi ini akan sama aja dengan 1 plus sigma. Sigma itu selalu dari 1 ya, N-nya. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, lihat. Ini kalau kita mulai dari 1, dia nilainya 2, teman-teman. Berarti nilainya itu adalah N plus 1. Kita ubahnya seperti itu. Kalau jadi 3, berarti di sini adalah N plus 2. Nah, selanjutnya, yang untuk pangkat 4-nya, ini akan jadi 1 pangkat. Kalau N-nya masukin 1, dia jadi 4. Oh, berarti ini sesuai nih. 4 pangkat N doang. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini ada yang bentuknya itu berpangkat ya, atau bentuk eksponen kayak gitu ya, 4 pangkat N. Nah, biasanya kalau pas lagi saya dulu kuliah, yang bentuk-bentuk seperti ini, dan bentuk yang ada faktorialnya misalkan, itu biasanya pakai uji rasio. Ya, uji rasio bunyinya kayak gimana sih? Kayak gini kira-kira. Ya. Misalkan deret atau deret AN-nya ini merupakan deret positif dengan suku-suku yang positif. Ini kelihatan semuanya di sini pasti positif karena N-nya itu bilangan asli. Dan misalkan kita punya limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN sama dengan rho. Nah, dia konvergennya itu kalau nilainya kurang dari 1. Nah, yang kita harus bandingkan adalah AN plus 1 per AN. Berarti semua yang di sini teman-teman akan anggap dia sebagai AN. Oke, jadi kita langsung coba yuk. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari AN plus 1-nya itu berarti N plus 3 dibagi N plus 2 dikali 1/4 pangkat N plus 1. Per AN-nya berarti ngikutin aja yang semulanya teman-teman. Oke, dikali 1/4 pangkat N. Nah, ini karena pecahan bersusun berarti kita bisa rombak sedikit ya bentuknya. Yang atasnya akan tetap sama gitu. Oke, jadi ini kita tulis ulang. Ya. Kemudian kalau yang bawahnya tinggal ditukar posisinya aja gitu. Jadi N plus 1 per N plus 2 dikali 4 pangkat N. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dengan baik-baik. Ini ada 4 pangkat N plus 1, di sini ada 4 pangkat N. Berarti kalau kita coret, ini pangkatnya tinggal 1 ya. Atau yang di bawahnya ini tinggal 1/4. Nah, kita bisa majuin 1/4-nya. Limit N menuju tak hingga dari, ini kalau kita bongkar teman-teman, jadinya kan N kuadrat ditambah 4N ditambah 3 dibagi dengan N kuadrat plus 4N ditambah 4. Nah, sama-sama kita ketahui bentuk yang seperti ini kalau pakai cara SMA kan tinggal bandingin koefisien yang pangkat terbesar ya. Jadi ini sama aja 1/4 dikali 1 teman-teman. Jadi sama dengan 1/4. Itu berarti nilai rho kita itu adalah 1/4.
Nah, kalau dari teorema C yang di sebelah kiri ini, dia kan kurang dari 1. Yang berarti sigma N sama dengan 1 sampai tah hingga dari AN ini konvergen. Gitu ya. Nah, kalau ditambah 1, ya nggak apa-apa. Kalau ditambah 1 juga dia akan tetap konvergen kok, teman-teman ya. Jadi kita telah berhasil menyelidiki kalau 1 plus sigma yang ini merupakan deret yang konvergen. Kira-kira gitu aja. Oke, soal selanjutnya nomor yang B. Nah, ini ya, jadi pas kemarin cari jawaban pertanyaan itu agak-agak bingung. Tapi ternyata ini cukup simpel, teman-teman. Oke, jadi untuk menentukan kecepatan fluida itu bergantung pada bilangan Reynolds ini yang disingkat dengan RE. Nah, ternyata kecepatan ini membentuk suatu persamaan deret yang mengandung variabel RE ini. Nah, salah satunya namanya rejim turbulen yang memiliki persamaan berikut. Tentukan batas RE agar persamaan kecepatan fluida tersebut bernilai konvergen. Nah, kalau untuk mencari RE yang membuat deretnya konvergen, nanti yang kita cari adalah himpunan konvergensi. Nah, kalau di soal sebelumnya, supaya konvergen itu kan nilainya harus kurang dari 1 ya. Nah, ini akan pakai mirip seperti ujian rasio, tapi yang kita pakai adalah absolute ratio ya. Jadi yang kita cari adalah limit N menuju tah hingga dari mutlak AN plus 1 dibagi AN, nilainya harus kurang dari 1. Nanti kita akan cari di mana aja letaknya. Ya, yang menjadi AN masih sama, teman-teman. Itu adalah yang di dalam sigmanya ini. Itu berarti kalau AN plus 1, nilainya itu akan jadi limit N menuju tah hingga dari mutlak AN plus 1. Berarti kalau kita ganti N-nya dengan N plus 1, jadinya kan kayak gini ya, teman-teman. 2N plus 2 min 2. Berarti tinggal jadi 2N aja pangkatnya ya. Jadi re pangkat 2N dibagi 2N faktorial dikali ya jadinya 2N min 2 faktorial per re pangkat 2N min 2. Nah, hasilnya itu kita bisa coba sederhanakan. Pertama, R pangkatnya dulu ya, re pangkatnya dulu. Ini pangkat 2N. Nah, artinya di sini masih tersisa RE pangkat min 2. Nah, kalau dikeluarin kan berarti, atau dinaikin jadinya re pangkat 2 gitu ya. Nah, kalau yang faktorialnya ini, atasnya masih sama, yaitu 2N min 2 faktorial. Nah, yang 2N-nya ini, 2N faktorial kita jabarkan. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Coret-coret, kemudian kita limitkan. Nah, teman-teman lihat, yang ada N-nya itu semuanya di bawah. Kalau kita limitin, nanti ini akan menjadi tah hingga ya yang di bawah. Artinya, nilai limitnya sama dengan 0. Nah, 0 ini kan akan selalu kurang dari 1. Kalau teman-teman ketemu yang hasilnya seperti ini berarti himpunan konvergensinya itu adalah re elemen bilangan real. Jadi semua nilai re-nya itu memenuhi selagi dia bilangan real. Dan membuat persamaan kecepatan fluidanya ini menjadi konvergen. Kira-kira itu aja. Soal selanjutnya nomor 2. Dengan menggunakan deret Maclaurin, tentukan turunan keempat dari ln 1 plus X pangkat 3 jika X-nya sama dengan 0,5. Oke, kita mau mencoba mengkonstruksi deret Maclaurin-nya. Nah, kalau ada ln, teman-teman, itu asalnya tuh dari deret geometri yang sudah kita kenal dari SMA. Itu adalah kayak ini ya, S tah hingga gitu kan. A per 1 min R, ini bentuknya itu kan A plus AR plus AR kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau kita anggap aja A-nya 1, berarti ini 1 cuma R kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau ini ada X berarti 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Jangan lupa X-nya itu ada syarat dari min 1 sampai dengan 1 supaya deretnya tersebut ini bersifat konvergen. Nah, dia pengen di sininya itu X pangkat, dia pengen itu bentuknya ln dulu. Ya. Kalau dia bentuknya ln, berarti ini kita integralin, teman-teman. Jadi integral 1 min X dx sama dengan integral dari bentuk yang ini.
Gitu ya. Oke. Nanti hasilnya ini adalah min ln 1 min X. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini yang hasilnya adalah X kuadrat per 2, X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Nah, karena ada minnya, berarti ini jadi semuanya min kan? Min X kuadrat per 2, min X pangkat 3 per 3, min X pangkat 4 per 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita baru punya di sini itu min X. Nah, kita mau ganti dengan supaya jadi plus X pangkat 3. Artinya kita ganti yang tadinya X ini jadi min X pangkat 3. Nah, maka nanti akan jadi ln 1 plus X pangkat 3. Nah, hasilnya yang di sebelah kanan itu akan jadi X pangkat 3 yang suku pertama ini harus positif karena di sini min. Kalau yang di berikutnya itu genap, pangkat genap dia negatif. Berikutnya dia plus 3. X pangkat 12 berarti ya, per 4. Dan ya, ini min, sorry. X pangkat 12 per 4 dan seterusnya. Jadi kita sudah menemukan deret Maclaurin untuk ln 1 plus X pangkat 3. Gitu ya. Nah, dia kan nanya ya, turunan keempatnya nih, teman-teman. Jadi ya, kita coba turunin aja langsung kan. D pangkat 4 per dx pangkat 4 dari ln 1 plus X pangkat 3. Nah, kalau X pangkat 3, kita coba di sini aja coret-coretan ya. Diturunin kan jadi 3X kuadrat. Ini turunan pertama. Kalau diturunin lagi, turunan kedua, turunin lagi, ini jadi turunan ketiga. Nah, kalau diturunin lagi, berarti jadinya 0 kan? Turunan keempatnya. Atau turunan keempatnya bisa tulis seperti ini. Nah, berarti yang ini habis. Nah, yang sebelah sini, itu tinggal jadi ini aja. 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, per 2, dikali X-nya, berarti berkurang aja, teman-teman. Berkurang, dikurang 4, jadi tinggal pangkat 2. Kalau yang sebelah sini berarti 9, 8, 7, 6 kan? Dibagi 3, dikali X pangkat 5. Ya. Dikurang 12, 11, 10, 9. Gitu ya. Per 4 dikali X pangkat 12 dikurang 4 berarti 8. Nah, ya udah. Habis ini teman-teman tinggal masukin aja. Kalau jadi ada X sama dengan 0,5-nya. Nanti tinggal diganti aja ya. Nanti yang ini tinggal diganti aja jadi setengah. Setengah pangkat 2 gitu. Kalau yang ini jadi setengah pangkat 5. Ini jadi setengah pangkat 8 ya. Gitu. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini tinggal dihitung aja. Atau kayaknya dibentuk ini bentuk seperti ini nggak apa-apa. Jadi kalau nggak mau sederhanain juga kayaknya oke-oke aja. Jadi jawabannya adalah segini. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini berkaitan dengan turunan parsial dari fungsi multivariabel gitu ya. Oke, kalau teman-teman mungkin agak bingung dengan notasi yang seperti ini secara urutannya, yang kita turunin duluan adalah W ya. Jadi yang paling kanan itu turunin duluan. Ini duluan. Gitu. Ya. Tapi kalau nulisnya misalkan kalau dalam selain bentuk ini kan juga bisa tulis sebagai GWX. Nah, nulisnya itu seperti ini. Kalau ini W yang duluan. Nah, cuma di buku Purcell itu ada teorema sebagai berikut. Jika fxy dan fyx adalah kontinu pada interval buka S, kalau di sini S-nya berarti seluruh himpunan real dari W, X, Y, dan Z,
maka fxy dan sama dengan fyx untuk setiap titik. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, semuanya kalau diturunin nanti ini fungsinya pasti akan continue. Jadi nggak akan ada masalah banget kalau teman-teman mau turunin siapa dulu, entah itu W atau itu X. Kayak gitu ya. Oke? Nah, yang pertama teman-teman bisa cari berarti ini langsung aja. Do GX. Karena semuanya nanti akan pakai X ya. Di sini akan pakai X, di sini akan pakai X, di sini akan pakai X. Jadi kita cari yang mayoritas dulu aja. Oke. Turunan parsial G terhadap X artinya kita menganggap selain variabel X itu adalah konstanta. Oke. Jadi turunkan terhadap X, yang ada X itu cuma di sini doang teman-teman. Berarti ini sama dengan min 2XY. Gitu ya. Nah, dari sini kita butuh 3 nilai teman-teman. Yang pertama adalah do kuadrat G, do X kuadrat. Artinya kita turunkan lagi terhadap terhadap X, nanti akan jadi min 2Y. Oke. Nah, kita akan cari yang pertama nih. Yang tadi kita bilang ini sama aja ya. Berarti nanti do kuadrat G, do X, do W artinya sama aja dengan do kuadrat G, do W, do X. Gitu. Do kuadrat G, do W, do X ya. Artinya kita turunin lagi terhadap W. Dari sini nggak ada W-nya kan sama sekali. Jadi turunannya itu 0. Kemudian untuk yang satunya lagi, do kuadrat G. Yang ini, do X, do Y berarti sama aja dengan do Y, do X ya. Kalau dituruninnya terhadap Y, nanti akan dapat nilainya itu adalah min 2X. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita perlu cari itu adalah turunan kedua secara parsial dari Z ya. Do Z kuadrat. Oke. Sebelum itu mungkin kita cari turunan pertama dulu aja ya. Jangan langsung dua-duanya. Yang ada Z cuma ini doang ya. Turunan pertamanya 5. Nah, kalau diturunin lagi, nanti akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ya udah kita coba aja hitung yang ditanya soalnya. Do kuadrat G, do X, do W itu sama aja dengan yang... Oh, sorry. Ini salah tulis ya. Harusnya tadi ini X. Itu 0. Dikurang 2X. Ditambah 0. Dikurang yang X kuadrat tadi itu ini. Dikurang min 2Y. Gitu ya. Ini kan hasilnya sama aja dengan min 2X tambah 2Y nih. Nah, ini sama-sama punya min 2. Berarti kalau kita keluarin nanti jadi min 2 dikali X min Y sama dengan min 2 dikali 15 sama dengan min 30. Jawabannya adalah min 30. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Tentukan titik pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45 yang memiliki jarak terdekat dan terjauh dari titik 1,2. Ya, kalau yang ini konsepnya seperti ini teman-teman. Ini kan kita punya persamaan lingkaran, ini pusatnya di 0,0 ya. Pusatnya 0,0 di tengah-tengah. Kemudian dia nanya titik pada lingkaran. Nah, kalau pada lingkaran artinya itu di kulitnya ya. Atau di sekitaran garis yang warna hitam ini. Nah, titik 1,2 ini udah fix berada di dalam lingkaran. Misalkan aja di sini ya tariknya. Katakanlah 1,2 di sini. Nah, secara intuitif teman-teman, kalau kita nyari yang terdekat dan terjauhnya, itu pasti membuat diameter dulu. Ya. Anggap aja nih titik A gitu ya. Yang dikasih tahu soal titik A. Nah, maka secara gampang, kita bisa tahu kalau yang terjauhnya itu pasti dengan titik yang di ujung sebelah sini, sebut saja titik B, dan yang titik terdekatnya sudah pasti titik yang ada di sini, yaitu titik C misalnya aja. Nah, jadi kebayang ya teman-teman ya, kita mau coba cari jaraknya. Nah, konsep untuk mencari jarak titik itu adalah sebagai berikut. T kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, kenapa bisa seperti ini?
Karena kalau teman-teman tarik seperti ini nih, saya tarik ya, ini siku-siku segitiganya. Nah, ini kan anggap aja X1, Y1. Sedangkan yang di sini X2, Y2. Ya, atau mungkin ini agak kebalik ya, anggap aja ini 1, 1, yang ini 2, 2. Nah, maka yang di sini teman-teman, ini tingginya itu dapat diperoleh dari Y2 min Y1 ya. Sedangkan untuk yang jaraknya ini sama aja dengan X2 min X1. Jadi jumlah kuadratnya ini alasannya menggunakan teorema Pythagoras. Kayak gitu ya. Jadi ini titik yang bakal kita, atau persamaan yang bakal kita gunakan untuk mencari titik yang dimaksud. Nah, anggap aja ini X2-nya adalah 1 ya. 1 min X1 kuadrat ditambah 2 min Y kuadrat gitu. Nah, kita nggak pakai indeksnya nggak apa-apa teman-teman, santai aja. Nah, yang nanti D kuadrat ini akan menjadi fungsi dua variabel kita. Dalam bentuk kuadrat nggak apa-apa, karena kalau kuadratnya maksimal atau minimal, otomatis akarnya juga sama gitu. Oke, kita bisa coba bongkar dulu teman-teman. Ini nanti akan jadi 1 min 2X plus X kuadrat ditambah 4 min 4Y plus Y kuadrat. Nah, ingat kalau di konsep fungsi satu variabel, kalau kita nyari maks sama min itu kan kita cari yang turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kalau di fungsi dua variabel, konsepnya itu kita perluas. Jadi f aksen x, y itu sama dengan vektor 0,0. Kayak gitu ya. Jadi, atau biasa disebutnya del ya. Del f x, y-nya ini akan sama dengan turunan terhadap x itu adalah min 2 ditambah 2x, turunan terhadap y-nya ini adalah min 4 ditambah 2y. Sama dengan 0,0 ya. Oke? Jadi nanti x-nya itu akan sama dengan 1 dan y-nya sama dengan 2. Yang mana titik ini adalah titik yang dimaksud juga gitu kan sebenarnya. Nah, jadi kalau yang di sini kita nggak akan gunain ya. Nah, kalau ini nggak akan kita gunain, ada satu lagi konsep yang teman-teman perlu ingat. Kalau misalkan fungsinya itu memiliki domain yang dari A sampai B, ini juga merupakan titik ekstrim. Jadi ujung interval. Nah, kalau di sini yang akan kita pakai adalah persamaan lingkarannya, teman-teman. Oke? Nah, kita akan bagi dua. Perhatikan deh, teman-teman. Ini kita pindahin ya. Fx, y sama dengan ini. Nah, ini ada yang bisa kita ganti sebenarnya. Kita bisa ganti karena kita mau cari yang ada di persamaan lingkarannya itu, atau di kulitnya, kita bisa ganti salah satu dari X ataupun Y. Nah, kayaknya kita lebih biasa untuk ngeganti Y-nya ya. Jadi variabelnya itu nanti dalam X, nanti akan jadi Y kuadrat sama dengan 45 min X kuadrat. Nah, nanti Y-nya itu sama dengan plus minus akar dari 45 min X kuadrat. Nah, kenapa ada dua? Karena ada bagian yang letaknya di atas sumbu atau di atas sumbu X, yang berarti Y-nya itu positif, dan ada juga bagian yang Y-nya itu negatif. Kayak gitu ya. Jadi, nanti akan jadi, anggap aja sekarang kita punya ini bentuknya GX ya. Ini akan jadi 1 min 2X, anggap aja G1. Kita pertama akan menggunakan yang Y-nya itu plus. 45 min X kuadrat ditambah Y kuadratnya itu langsung jadi 45 min X kuadrat ya. Ini, pakai yang ini. Oke? Kemudian kita turunin. Ingat harus sama dengan 0. Nanti akan ekivalen dengan min 2 ditambah 2X. Nah, yang ini, turunannya itu nanti jadi min 4 dikali turunan yang dalamnya. Pangkatnya turun dikali setengah. Dibagi akar 45 min X kuadrat. Ini hasil turunannya ya. Nah, ini ada yang bisa coret. Kalau yang sebelah kanan turunannya adalah 2X. Ya, kebetulan ini juga bisa dicoret. Oke, sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat,
ini kan min kali min. Plus ya. Jadi atasnya 4. 4x per akar 45 min x kuadrat sama dengan 2 ya. Oke. Nanti akan jadi coret ya. 1, 2. 2x-nya kita kuadratin jadi 4x kuadrat. Kemudian ini sembari kali silang dikuadratin. Jadi nanti ketemu 5x kuadrat sama dengan 45. Nanti x kuadratnya sama dengan 9. Artinya x-nya sama dengan plus minus 3. Nah, tadi untuk yang pertama, kalau G1-nya itu pakai yang Y-nya itu plus akar gitu ya. Nanti kita dapat titiknya itu adalah 3, kalau kita masukin x kuadratnya ke sini, ya. Oke, atau gini aja dulu. Tadi kita dapat x kuadratnya sama dengan 9, maka Y-nya ini sama dengan akar dari 45 min 9 sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, titik yang kita dapat adalah 3,6 dan min 3,6. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita masukin ke rumus yang jaraknya tadi, yang masih pakai F, teman-teman. Kita coba dulu ya masukin. Nanti akan dapat F 3,6-nya itu adalah, masukin ke sini ya. Oke. Masukin. Nanti jadi 1 atau kita ya, 1 min 2 dikali 3 ditambah 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 4 dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Oke, ini hasilnya adalah min 5 terus itu plus 9 tambah 4 dikurangin ini 24 tambah 36. Oh, plus 12. Nanti hasilnya itu akan jadi 20. Ya. Sedangkan kalau F min 3,6 nanti adalah 1 dikurang 2 dikali min 3 ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 4 dikali 6 ditambah 6 kuadrat. Nah, nanti kalau teman-teman cek, ini nanti 1 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 12. 10, 10, jadi 32. Ini lebih besar gitu ya. Nah, tadi kita nggak cuma masukin yang ini doang, tapi harus masukin yang tadi ada minusnya juga. Jadi untuk yang G2X-nya, nanti akan jadi bentuknya mirip sama yang tadi, ini kita copy paste ya. Oke, nanti perbedaannya itu cuma di sini. Nah, ini plus. Oke, kemudian kita turunkan. Nanti jadinya min ini X kuadrat ya, BTW. Min 2 ditambah 2. Oke, atau sebelum kita turunin, ada yang kita bisa coret ya. X kuadratnya coret. Nanti jadi kalau diturunin min 2, nah ini mirip sama yang tadi ya. 4 dikali min 2X dikali setengah dibagi dengan akar 45 min X kuadrat. Kayak gitu. Nanti sama dengan 0 juga. Ini ada 2-nya coret. Nanti akan dapat kalau 4X per akar 45 min X kuadrat sama dengan min 2. Gitu. Ini coret. Berarti ini X-nya harus negatif kan? Kalau supaya hasil akarnya minus. Ini 2. Berarti kalau dikuadratin, 4X kuadrat sama dengan 45 min X kuadrat. Jadi nanti, ya, ini akan dapat 5X kuadrat sama dengan 45, maka X kuadratnya sama dengan 9, X-nya sama dengan, aslinya kan plus minus 3. Nah, atau karena tadi, hasil X-nya harus negatif karena bentuknya seperti ini, jadi kita pilih X-nya sama dengan min 3. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi seharusnya kalau seperti ini berarti X-nya itu cuma 3 doang ya. Nah, ini bukan plus minus nih harusnya nih. Jadi yang kita baru valid itu baru pakai yang ini. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh harusnya.
Artinya kita kalau di sini kita akan dapat nanti kalau kita masukin ke Y-nya, Y-nya tadi kan akar 45 min akar 45 min X kuadrat. Nanti Y-nya itu akan jadi min akar 36 sama dengan min 6. Jadi titik yang didapat adalah min 3, min 6. Nah, nanti masukin F-nya, masukin ke yang tadi, yang di atas tuh. F min 3, min 6. Nanti akan dapat satu min 2 dikali min 3 ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 dikurang 4 dikali min 6 ditambah min 6 kuadrat ya. Jadi nanti akan dapat ini semuanya positif ya hasilnya ya. 7 tambah 9 ditambah 24 ditambah 36. Ini 60, ini 16. Hasilnya 76. 76 maksudnya ya. Oke, jadi udah ketemu yang membuat minimum itu berarti 3,6 di sini. Sedangkan yang bikin maksimum itu adalah min 3, min 6. Gitu ya. Oke, tadi perlu agak teliti aja yang di sini. Ketika kita punya bentuk yang seperti ini, hasil akar kan non-negatif. Artinya tadi X-nya itu harus kita ambil yang positif aja. Gitu. Karena hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, gitu aja. Oke, soal terakhir. Nomor 5 ya. Yang pertama, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan X tambah Y min 2 sama dengan 0. Oke. Ya, kita akan coba langsung kerjain. Ini sudah dibahas ya di materi sebelum UTS kayaknya untuk teman-teman yang dapat 4 SKS. Kalau integral dengan menggunakan integral lipat 2, bedanya cuma seperti ini. Kalau teman-teman nggak diberikan fungsi fx, y, nanti yang diintegralinnya itu, yang jadi luas, itu cuma double integral 1 dx dy ataupun di sini bisa juga dy dx. Yang daerahnya ini atau batasnya itu dibentuk dari luas yang kita mau cari. Jadi kita coba gambar dulu ya. Nanti kalau digambar, kan kurva Y sama dengan X kuadrat seperti ini. Pokoknya melengkung lah ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau yang garis ini, X plus Y sama dengan 2, artinya kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya, Y-nya 0, X-nya yang 2. Jadi kita tinggal tarik garis seperti ini, teman-teman. Nanti akan ketemu daerah yang dibatasi itu adalah daerah ini. Nah, artinya untuk mencari batas untuk X-nya, teman-teman bisa coba menggunakan Y sama dengan Y aja. Jadi Y1 sama dengan Y2, anggap aja Y1-nya yang X kuadrat, Y2-nya yang 2 min X ya berarti. Jadi kalau pindah ruas, X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0, X plus 2 dikali X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2, X-nya sama dengan 1. Berarti di sini 1, di sini min 2. Maka luas yang didapatkan di sini adalah yang pertama masih ada fungsinya. Kita mau cari batas Y-nya dulu aja mungkin. Masuk, kita lihat sini. Masuknya dari yang bawah, berarti batas bawahnya adalah X kuadrat. Batas atasnya adalah 2 min X. Sedangkan untuk batas X-nya, yang batas yang sederhananya itu adalah dari min 2 sampai dengan 1. Nah, ini kalau diintegralin, pas di sini teman-teman, nanti akan jadi 2 min X kuadrat. Nah, kalau pada lipat 1, atau integral yang biasa kita kenal, ya ini yang kita akan integralin fungsinya. Yang kalau di buku kalkulus bilang ini tuh adalah stripnya ya. Daerah persegi panjang yang kita mau. Gitu. Nah, ini kita integralkan. Jadi 2X min setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3 dari min 2 sampai dengan 1. Oke, kita masukin batas atasnya. Jadi 2 min setengah min sepertiga. Dikurangin, kalau batas bawahnya dimasukin, ada min 4, min 2 gitu.
Karena min jadi dia plus 8/3. Oke? Berapa nih? Kalau yang ini kita coba fokusin sama yang pecahannya sama. Ngomong-ngomong ini kan min 6 ya. Kalau kena min jadi plus, berarti ditambah 2 jadi 8, dikurang setengah. Ini min 1/3 dikurang 8/3, berarti dikurang 3. Jadi nanti 5 dikurang setengah, hasilnya adalah 9/2. Satuan luas. Gitu ya. Oke, nah untuk nomor yang B, sejujurnya saya masih agak nggak yakin ngebahas yang ini. Jadi untuk yang nomor B, silakan teman-teman bisa coba sendiri ya. Atau kalau ada yang mau komen-komen, bisa tulis di kolom komentar. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Semangat untuk UASnya, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya.